Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk pembahasan language models and recurrent neural networks. Jadi untuk slide 6 ya, slide lecture 6 ini kita bagi menjadi 4 video. Yang video pertama sudah kita bahas ya, jadi untuk language model secara umum dan n-gram language model. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan neural language model yang menggunakan fixed windows yaitu menggunakan multi-layer perceptron di sini. Fixed windows artinya multi-layer perceptron. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan neural juga, di mana kita menggunakan recurrent neural network. Kemudian ini adalah bagian keempat, bagian terakhir dari slide ini, yang kita akan bahas tentang bagaimana mengevaluasi language model secara umum, bukan hanya n-gram atau bukan hanya neural, tapi secara umum. Ya, jadi kita sudah bahas ya di sini untuk slide-slide halaman yang awal bagaimana tentang language model. Kemudian ini language model secara umum kita sudah bahas. Kemudian ini pemakaian sehari-harinya, kemudian n-gram ya, sebelum menggunakan deep learning kita menggunakan n-gram, bagaimana n-gram itu kemudian ada kelemahannya sparsity dan storage ya. Kemudian n-gram itu bisa digunakan untuk mengenerate teks ya. Ya, jadi language model secara umum bukan hanya n-gram bisa digunakan untuk mengenerate teks. Ini contohnya dapat di generate teksnya. Kemudian menggunakan neural, menggunakan fixed windows ya, dimana ini inputnya adalah fixed windows, menggunakan ini adalah multi layer perceptron ya, dengan outputnya dengan softmax, sebagaimana juga recurrent neural network nanti juga menggunakan softmax. Ini ada kelemahan-kelemahan. Kemudian diimprove dengan recurrent neural network. Dengan recurrent neural network kita dapatkan hasil yang lebih baik, meskipun ada disadvantages-nya atau juga kelemahan-kelemahan yang kemudian diperbaiki dengan RNN yang lebih advance seperti LSTM untuk language model ya. Ini menggunakan RNN ya, dimana dengan RNN juga bisa dihasilkan ya, ini dengan bagian propagation, kemudian generate text. Ini contoh-contoh teks dari pidato Obama, dari Harry Potter, dari menu-menu makanan. Kemudian bagaimana juga kalau karakter level, jadi inputnya itu bukan kata tapi karakter. Ini contohnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana mengevaluasi ya, bagaimana menghasil language model secara umum, bukan hanya untuk n-gram atau neural, secara umum ya. Metriknya, metrik yang standar untuk pengukuran yang standar satuannya ini adalah menggunakan, biasa digunakan apa yang disebut dengan perplexity ya. Perplexity ya, bahasa yang Indonesianya ya kekacauan gitu ya. Ini perplexity ya. Perplexity ini kita lihat di perplexity ini adalah secara umum adalah inverse dari probability ya. Ya, inverse dari probability-nya ya. Inverse dari probability untuk di sini adalah probability language model, kemudian dinormalkan ya, dinormalkan dengan jumlah katanya. Jadi, inverse dari probability ya, jadi probability itu adalah ya, ini adalah atau sama dengan eksponensial dari cross entropy ya. Jadi cross entropy seperti kita udah tahu di sini, ini adalah cross entropy. Kemudian ini adalah eksponensialnya dari cross entropy ya. Jadi
perplexity itu seperti error gitu ya, semakin kecil semakin baik kualitas sistem language modelnya ya. Ini contoh ya, contoh berapa perplexity untuk model-model, untuk language model yang menggunakan n-gram, kemudian menggunakan RNN, yang RNN-nya di sini semakin bawah itu semakin kompleks ya. Jadi kalau yang kita udah bahas di slide ini di video sebelumnya yaitu RNN yang standar. Nah, ini RNN yang semakin kompleks yang kita lihat di sini. Untuk yang menggunakan n-gram di sini perplexity-nya tinggi, artinya kurang bagus, tinggi itu kurang bagus ya. Kemudian ini lebih bagus lagi, meskipun ini juga jadi kurang bagus, tapi secara umum ya, secara umum kecenderungannya di sini menggunakan neural network itu lebih bagus ya. Ini menggunakan neural network, lebih bagus ya. Ya. Kemudian kita perlu membahas language model. Ya, mengapa kita perlu membahas language model? Kita perlu peduli dengan language model karena language model itu adalah cara pendekatan ya, untuk pendekatan untuk kemudian untuk benchmark ya, benchmark atau pembanding ya, pembanding untuk salah satunya understanding language ya, untuk understanding language. Jadi untuk misalkan pemahaman bahasa, karena tadi misalkan kalau misalkan menebak satu kata setelahnya atau language generation itu dibandingkan ya dengan misalkan dengan kita itu misalkan pelajar gitu. Kemudian juga yang sangat penting kalau untuk sistem di NLP sendiri ya, di text mining di NLP itu menjadi bagian ya, bagian dari banyak pekerjaan di NLP ya, termasuk untuk generate text atau untuk menghitung probabilitas teks, seperti misalkan memprediksi waktu ngetik itu kan, diprediksi kata berikutnya. Kemudian untuk speech recognition ya, speech recognition. Jadi misalkan untuk kata-kata yang bunyinya mirip itu probabilitasnya mana yang lebih besar ya, seperti misalkan contohnya speech recognition misalkan misalkan Bang Ali adalah gubernur ya, Bang Ali ini bunyinya seperti itu. Bangnya itu apakah tulisannya bang seperti ini atau bang gini misalkan gitu. Nah ini kan kalau ini probabilitasnya berapa, ini probabilitasnya berapa, Bang Ali gitu ya. Kemudian handwriting recognition juga seperti itu, mau probabilitasnya ini misalkan seperti ini ya, ini S atau 5 yang dia dari misalkan 7, 2 seperti 1 ini, kemudian ini 9, 5. Kalau seperti ini mungkin ini bukan S, tapi kalau probabilitas S kecil tapi probabilitas sebagai 5 misalkan seperti itu. Dan yang lain-lainnya dan lain-lain, ada banyak yang penting-penting. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan NLP yang penting yang terbantu dengan language modeling ya. Jadi recapnya, summary-nya ya, language model ini pada prinsipnya adalah sistem yang memprediksi kata berikutnya ya. Memprediksi pada ini prinsipnya adalah seperti itu ya. Inti dasarnya adalah seperti itu. Kemudian recurrent neural network itu sendiri adalah keluarga dari neural network yang inputnya itu adalah sekuensial
ya, inputnya adalah sekuensial, artinya informasi sekuensial itu tersimpan, kemudian panjangnya itu fleksibel, anyline inputnya ya. Sekuensial itu tidak hanya kata saja, bisa sekuensial itu bisa DNA atau yang lain yang data yang sekuensial. Kemudian di recurrent neural network di RNN ini prinsipnya, salah satu prinsip penting adalah bobotnya itu sama untuk setiap stepnya. Jadi bobot itu ada utamanya bobot antar hidden ya, tadi ada bobot antar hidden ya. Jadi ini hidden, ini bobotnya itu sama. Juga bobot di sini, bobot input di sini. Kemudian bisa menghasilkan secara opsionalnya, bisa menghasilkan setiap output dari setiap stepnya ya. Jadi step yang kolom ini dihasilkan outputnya, ini bisa dihasilkan outputnya begitu. Ya, kemudian RNN tidak sama dengan language model ya. Jadi RNN itu bisa secara umum dipakai, yang penting di sini adalah untuk sekuensial data ya. Data yang sekuensial. Ya, kemudian language model juga tidak hanya RNN saja. Tapi memang language model yang modern yang akhir-akhir ini menggunakan RNN ya. Kemudian kita lihat bahwa RNN itu adalah pendekatan yang bagus ya, hasilnya bagus untuk membangun language model ya. Tapi RNN itu bisa bukan hanya language model saja. Ya, misalkan bukan hanya language model, seperti misalkan bisa untuk tagging. Tagging itu contohnya misalkan part of speech tagging ya, post tagging. Jadi jenis kata ya, post tagging atau jenis kata ya. Jadi misalkan ada ini satu rangkaian atau potongan teks, kata the jenisnya apa, kata start let jenisnya apa, dan seterusnya jenisnya apa ini. Jadi per kata ini ada jenisnya, dilihat dari konteksnya potongan teks ini. Kalau tagging yang lain bisa juga name entity recognition ya. Jadi per sini nanti ada taggingnya, apakah dia masuk bagian dari suatu name entity atau tidak gitu misalkan. Kemudian bisa juga untuk klasifikasi ya. Untuk klasifikasi kalimat misalkan ya. Misalkan di sini untuk klasifikasi di sini untuk misalkan sentimen analisis ya. Jadi misalkan ini ada satu teks, misalkan kalimat atau apa, kemudian apa positif atau negatif, ya. Ini positif atau negatif. Ini adalah outputnya. Nah, ini bisa dengan sini. Ini dari hasil akhirnya seperti ini, seperti apa? Language modeling di hasil akhirnya ya. Di final hidden state-nya. Ya, final hidden state-nya itu pada intinya ini, karena di sini yang paling akhir itu sebenarnya udah merangkum semua rangkaian kata. Kemudian di sini kemudian di coding, ini ada sentence coding itu maksudnya dari overall I enjoyed the movie a lot, itu jadi satu encoding, kemudian ini positif atau negatif. Tapi bisa juga lebih baik kalau menggunakan elemen wise ya. Elemen wise itu maksudnya vektor setiap komponen elemen-elemennya itu misalkan dimaksimalkan atau dirata-ratakan. Jadi misalkan ini yang paling atas nih di maksimalnya atau rata-ratanya, yang kedua maksimalnya atau rata-ratanya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga untuk encoder dikodekan. Jadi ini seperti ini questionnya dikodekan di sini. Jadi dikodekan. Kemudian ini digunakan untuk sistem besarnya menggunakan misalkan question answering. Kemudian di sini udah ada neural network yang lain. Kemudian bisa juga untuk generate text ya. Jadi dari speech ke teks ya, dimana di sini adalah sequence ya, data sequence diubah menjadi data sequence yang lain. Data sequence audio diubah jadi data sequence teks ya, dimana sequence diubah menjadi sequence. Ini apa yang disebut dengan conditional atau conditional
language model, artinya ada konteks-konteks tertentu di mana conditional language model ini salah satu yang cukup populer juga adalah machine translation ya, machine translation ya. Jadi dilihat dengan apa, kalau yang kita udah bahas sebelumnya itu adalah unconditional jadi tidak ada kondisi-kondisinya ya. Jadi sequence inputnya menjadi sequence yang lain yang mungkin panjangnya berbeda antara sequence input dan sequence output ya. Kemudian ada terminologi ada vanilla RNN ya. Vanilla RNN itu maksudnya standar atau plain standar RNN ya. Kalau vanilla neural network ya, kalau vanilla neural network, standar neural network itu adalah MLP, multi-layer perceptron. Kemudian ada RNN yang kita bahas itu adalah yang vanilla, yang dasarnya. Karena nanti ada pengembangannya, ada namanya gated recurrent unit, ada LSTM, kemudian ada juga yang layernya, ada beberapa yang kita bahas tadi, hanya layernya satu, artinya tidak numpuk ke atasnya, itu hiddennya itu layernya itu hanya satu yang kita bahas. Ini ada beberapa. Kemudian nanti bisa juga ada campuran yang macam-macam ya, ada seperti misalkan nanti ada bidirectional LSTM, yang stack bidirectional LSTM, kemudian koneksinya dengan residual, kemudian ada self attention dan lain-lain ya. Jadi kita sudah bahas tentang RNN dasarnya, kemudian ada permasalahan-permasalahan di RNN itu yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa secara teorinya dari sini misalkan ini ada hidden layer yang panjang ya, yang kalau ini ada jauh, misalkan jaraknya ada misalnya puluhan, di sini misalkan ada 30 atau berapa antara di sini dan di sini ya, informasi yang di depan itu kadang-kadang udah hilang. Oleh karena itu ada apa yang disebut dengan ada vanishing gradient, kemudian diperbaiki dengan beberapa cara ya, seperti itu.